Selamat siang, ketemu lagi dengan Biostatistik itu asik. Ketemu lagi dengan saya Farid Agus Yuwana. Kali ini saya ditemani oleh Pak Dion. Nah, ini ada yang unik di pertemuan siang ini. Biasanya hostnya yang tanya-tanya dengan narasumber, tapi ini narasumber kita sangat ingin tahu itu tentang visualisasi data. Bagaimana sih gambar itu seharusnya mewakili data. Nah, silakan Pak Dion. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Dion Hendrijin. Jadi hari ini saya akan bertanya ya kepada Pak Farid terkait dengan visualisasi data. Nah, Pak Farid, sebenarnya visualisasi data itu apa sih Pak? Dan kenapa sebenarnya kita harus menggunakan atau memanfaatkan visualisasi data? Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi artinya, visual itu kan sesuatu yang digambarkan gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda antara pengertian gambar dengan visual. Kalau gambar itu ya image gitu ya. Tetapi visualisasi ini adalah bagaimana kita menerjemahkan suatu data yang banyak itu sehingga mudah dimengerti. Nah, supaya mudah dimengerti ya di dalam bentuk gambar. Cuman gambarnya bukan gambar foto orang misalnya, bukan itu, tetapi biasanya kita gunakan grafik-grafik. Nah, mungkin nanti ada contohnya nih di layar, nanti bisa dilihat contoh-contoh bagaimana kita menerjemahkan gambar itu ke dalam kebalik ya, dari data itu yang berupa angka-angka menjadi sebuah gambar. Nah, kenapa kita perlu itu untuk memudahkan orang untuk mengerti. Itu satu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana data itu nantinya digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, seringkali mungkin Pak Dion sudah sering melihat zaman COVID dulu itu ada dashboard ya. Dashboardnya bagus banget, bagaimana kita menggambarkan kasus itu per jenis kelamin, per umur. Nah, itu orang mudah mengerti. Kemudian contoh lagi visualisasi dalam bentuk peta waktu itu ya. Jadi peta Indonesia mana yang tinggi, mana yang rendah. Nah, itu yang dimaksud visualisasi dan mengapa kita butuh visualisasi. Baik. Berarti tadi sekaligus untuk pengambilan keputusan juga ya Pak? Iya, untuk pengambilan keputusan ya. Tapi sebenarnya Pak, prinsip-prinsip visualisasi data yang bagus itu yang seperti apa sih Pak? Ya, prinsipnya itu sebenarnya sedikit ya. Pertama jelas gitu ya, clarity harus jelas. Kemudian yang kedua itu angkanya harus benar, jadi bisa merepresentasikan angka itu secara benar. Kemudian yang ketiga mudah dimengerti. Jadi 3 prinsip ini yang kita gunakan supaya data yang banyak itu mudah dimengerti orang. Nah, ya, itu prinsipnya cuman itu. Jadi jelas, mudah, kemudian benar gitu ya. Benar itu dalam arti jangan sampai misalnya angka yang cuman 75 itu gambarnya lebih gede daripada angka yang 50 misalnya. Karena saya sering ini ya Pak, menemukan bahwa ini kayaknya grafiknya itu kurang bagus ya, tapi ini prinsip apa nih yang sebenarnya dilanggar gitu. Nah itu yang kita kadang nggak tahu gitu ya. Pokoknya ada grafik, ada juga yang dia terlalu banyak, misalnya ngomongin daerah gitu, dia bikin grafik batang, jadi warnanya banyak sekali ya. Berarti kurang gitu ya. Harusnya dibagi-bagi berarti kalau gitu. Jadi beberapa kelompok saja. Baik. Nah terus sebenarnya Pak, kesalahan-kesalahan yang sering atau umum terjadi di visualisasi data itu apa aja sebenarnya? Ya, jadi kadang-kala kita sudah mengerti teorinya, sudah bisa bikin, apalagi sekarang aplikasi banyak kan Pak Dion ya. Aplikasi banyak, kita tinggal naruh data sesaat gitu jadi. Tetapi ada prinsip-prinsip yang sering ini orang itu salah gitu ya, dikiranya bagus tapi ternyata masalah tambah jadi jelek gitu. Nah itu dia. Ya, misalnya begini. Kita orang tropis itu kan alamnya sangat berwarna gitu. Bunga-bunga indah banget. Nah, kita terpengaruh. Kita terlalu banyak menggunakan warna yang tidak semestinya. Misalnya nih, kita ingin menggambarkan jumlah kasus COVID di Indonesia di seluruh provinsi misalnya. Nah, itu kita menggunakan warna-warni yang terlalu berlebihan sehingga orang salah menerjemahkan. Ada yang merah, kuning, hijau. Tapi ternyata merah kuning hijaunya itu hanya untuk variasi, tidak menggambarkan isi data itu. Nah, itu yang satu yang sering bukan dilanggar ya, tetapi kita terlalu bervariasi. Dikiranya warna tambah bagus tambah banyak, tapi ternyata enggak. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan teknologi komputer sekarang, dengan aplikasi yang ada sekarang, orang sangat mudah menggabung-gabungkan data.
Artinya apa? Dalam satu grafik, dalam satu dashboard terlalu banyak data. Sehingga orang bingung, ini mana yang mau dilihat? Itu benar Pak. Sering menemukan seperti itu, dikiranya bagus. Oh oke, datanya lengkap, gambarnya bagus. Benar. Tapi kita nggak fokus gitu ya. Misalnya kita ingin tahu distribusi penyakit tertentu gitu ya, misalnya COVID lah, kita ambil contoh. Ternyata yang digambar ada yang jenis kelamin, ada daerah, ada macam-macam, sehingga kita nggak fokus kita mau apa gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sisi datanya itu sendiri. Jadi seperti saya contohkan, kita menggambarkan data, tetapi nilainya, value dari data itu tidak yang sebenarnya. Misalnya kita ingin menggambarkan bahwa COVID itu lebih banyak pada jenis kelamin perempuan misalnya. Nah, yang perempuan itu 60%, yang laki-laki 40%. Tapi pada saat kita gambar nggak proporsional. 60-nya itu terlalu pendek atau 40-nya terlalu pendek. Yang seharusnya kan 40 dan 60 itu nggak beda jauh ya. Nah, tapi terlalu pendek. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi di kita. Jadi visualisasinya malah salah gitu ya, malah salah. Kemudian yang keempat, representasi dari grafik itu sendiri. Misalnya begini, kalau proporsi, kita menggambarkan proporsi misalnya tingkat pendidikan, itu kan proporsinya nggak terlalu banyak ya, kan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kan nggak banyak. Itu bisa kita gambarkan ke dalam bentuk pie misalnya. Tetapi ini kemudian kita jadikan batang. Nah, padahal kalau proporsi itu kan cara mudahnya kita membagi sesuatu, tapi kita gambarkan dalam bentuk grafik batang, ya, seperti di visualisasi ini. Nah, grafik batangnya oke, bener angkanya, tapi apakah kita proporsi itu digambarkan dengan batang, apakah benar? Gitu ya? Itu tentunya kurang pas. Atau misalnya proporsi tingkat pendidikan ini kita gambarkan dalam bentuk grafik garis, trend, line chart. Itu kan kita nggak ingin lihat trennya, kita nggak ingin lihat trennya, ya bener, yang misalnya kelihatan proporsinya bener, komputer atau aplikasi akan menggambarkan itu, tetapi itu jadi nggak enak gitu ya. Kita otak kita tahu toh, asal kita pernah belajar statistik ya, belajar statistik yang dasar, atau kalau kita di SMA gitu kan diajari gambar grafik ya. Misalnya tidak ingin menggambarkan tren, tapi kita bikin tren, jadinya nggak pas. Itu yang keempat ya. Keempat. Kemudian yang kelima, kok banyak banget ya. Yang kelima itu kita menggambarkan sesuatu, tapi yang kita gambarkan itu kita terlalu menonjolkan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak objektif dalam menggambar itu. Misalnya begini, kita ingin menggambarkan angka kematian ibu di Indonesia, atau kita ingin menggambarkan berapa sih tren lulusan yang cepat kerja misalnya. Tapi karena kita berasal dari universitas tertentu, maka walaupun angkanya kecil, itu kemudian kita bikin yang nyolok, merah misalnya. Itu jadi salah kita. Kita punya preferensi tertentu terhadap grafik itu yang sebenarnya itu nggak pas. Misalnya warna-warna merah, nanti sebentar lagi kita ke warna gitu ya. Warna itu punya suhu, punya temperatur warna, di mana warna-warna itu biasanya semakin dia semakin suhunya semakin tinggi, dia semakin putih kan, semakin putih dia. Kalau semakin putih itu artinya tidak menjadi perhatian. Justru yang warna-warna, kalau kita belajar di SD itu Mejiku Hibi Minggu itu, merah kuning hijau. Nah, itu yang merah itu yang justru menggambarkan menjadi tekanan tertentu. Benar. Ya, kalau di angka kematian ibu itu kan yang merah yang paling jelek. Merah yang paling jelek, yang paling tinggi. Biasa gitu. Jangan kemudian karena kita tinggal di, misalnya kita tinggal di daerah yang angka kematian ibunya sudah bagus, itu kita merah gitu. Lah ini, orang kan pasti melihat merahnya, tidak melihat yang kita tinggal di tempat kita tinggal yang rendah gitu. Atau jadi kalau di grafik itu penekanannya harus pada penekanan sesuai dengan angkanya ya. Kalau kita pakai preferensi tertentu itu akan menjadi salah juga. Nah itu.
Kemudian yang ini mungkin yang terakhir, yaitu warna. Kita perlu belajar ini anatomi warna. Gitu. Ini anatomi warna, di mana ada warna-warna yang dia warna kromatik. Kalau kita pakai buku, kita bikin grafik rencananya untuk dicetak di buku dan buku itu kemudian tidak berwarna, ya kita pakai warna gradasi yang mulai dari hitam sampai dengan abu-abu. Jangan menggunakan warna kuning, hijau, biru itu akan kalau dicetak nanti bisa salah. Kita salah, tekanannya bisa salah kita. Padahal kita ingin menonjolkan yang warnanya hitam. Nah, kita di warnanya keliru, kita kasih warna biru. Nah, biru itu masih kalah dengan merah misalnya. Nah, ini kita bisa salah. Jadi kita harus memilih suhu dari warna itu sesuai dengan grafik kita, terutama sesuai dengan data kita. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, kalau ini, Pak, kan itu kan kesalahan-kesalahan nih, Pak. Sebenarnya kesalahan-kesalahan ini itu tuh sangat berpengaruh nggak sih, Pak, terhadap kita nantinya menginterpretasikan data. Kalau misalnya itu terpengaruh, gimana kita menghindarinya gitu? Jadi penggambaran itu sebenarnya kalau kita tahu angkanya, kita nggak akan salah. Tapi masalahnya kan kita hanya tahu gambarnya. Kita hanya tahu gambarnya. Ini interpretasinya salah, sehingga decision making kita bisa salah juga. Nah, jadi begini hemat saya. Gambar-gambar itu sudah ada patokannya sebenarnya, dan juga biasanya aplikasi-aplikasi yang sekarang itu sudah menyediakan template nih. Nah, kita ikuti saja template-nya. Kita ikuti saja template-nya. Tapi biasanya langsung ada rekomendasi. Karena aplikasi-aplikasi sekarang sudah pakai AI dia. Hampir semua, bahkan MS Word itu pakai AI. Dia bisa suggest kita warna apa yang sesuai. Dengan kata-kata misalkan kita kata-kata kasus COVID Jawa Tengah, itu warnanya akan berbeda dengan misalnya kita menggambarkan makanan yang disukai bayi. Itu akan berbeda warnanya, berbeda dia. Nah, itu kalau zaman dulu memang harus memilih sendiri. Tapi kalau sekarang kita manfaatkan itu aja. Suggestionnya biasanya sudah bagus-bagus. Nah, tetapi kalau kita pada tahap yang masih belajar, alangkah baiknya kita belajar untuk meng-create itu kita sendiri. Untuk menghindarinya bagaimana kita menghindarinya? Tadi kita belajar suhu dari warna itu. Biasanya kalau di palet warna itu sudah disediakan, mulai dari warna yang paling terang sampai dengan warna yang paling gelap. Nah, itu satu kelompok biasanya, Pak Dion, satu kelompok. Jadi kalau ada kelompok hijau, kelompok biru, kelompok merah. Nah, kita ikuti itu aja. Jangan mencampurkan yang kelompok biru kita campur dengan kelompok yang merah. Jadinya aneh. Jadinya aneh. Anehnya tidak menjadi perhatian. Aneh itu kan kadang menjadi perhatian. Tapi anehnya bukan menjadi perhatian. Anehnya malah jadi salah. Nah, kita bisa diketawain orang. Jadi misalnya ini kalau kita lihat bunga ini dia gradasinya bagus gitu ya. Jadi ada yang merah, ada yang kuning. Kuningnya ada merahnya. Ini sejalan. Jadi masih dalam satu palet warna bahasanya. Satu palet warna. Kemudian ini kenapa merahnya menjadi menonjol, karena ada warna hijau. Warna hijau ini berbeda. Beda kelompoknya. Benar. Jadi kalau misalnya dalam satu grafik ada warna biru, merah, hijau, warna-warni itu malah nggak bagus. Malah jadi aneh. Oke, Pak. Ya sepertinya udah cukup jelas sih, Pak, terkait visualisasi data, Pak. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi bisa tulis di komen ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Farid. Terima kasih Pak Dion. Jadi teman-teman sekalian, ini tadi visualisasi warna. Tentunya ini nanti akan ada contoh-contoh bagaimana kita membuat. Kami tidak promosi aplikasinya, tetapi kita berikan visualisasi atau ilustrasi supaya lebih baik warna-warna yang akan kita buat dan orang mudah mengerti, itu yang paling penting. Terima kasih Pak Dion atas kehadirannya, atas pertanyaannya juga. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Biostatistik itu asik. Ikuti terus.